Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my students. How are you today? Okay, today we are going to continue to study English, but before we start the activity, let's open it by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay my students, our topic for today is about creating caption. Okay, creating caption. This is our 7 meeting material. And then still together with me, your English teacher Suharni. Right, to make the material more clearly, let's come to the next sheet. Okay, this is the aim of our learning today. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa setelah mempelajari bab 3 ini, adik-adik diharapkan mampu melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar ataupun foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah menangkap makna secara kontekstual yang ada pada caption. Dan yang ketiga adalah menyusun teks caption. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti adik-adik baca lebih jelasnya lagi. Kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikan atau mencapai ketiga-tiga tujuan pembelajaran yang ada pada item ini karena kita dibatasi oleh waktu di pembelajaran daring. Okay, my student, let's come to the next sheet. Okay, what is caption? Apa itu caption? Menurut Cambridge Academic Content Dictionary, jadi menurut kamus Cambridge, caption is brief text over or under a picture in a in a book, magazine, or newspaper that describes the picture or explain what the people in it are doing or saying. Jadi caption itu adalah brief text, jadi teks singkat over or under a picture yang terdapat di atas ataupun di bawah gambar yang ada dalam sebuah book, sebuah buku, magazine, majalah or newspaper, atau di surat kabar that describe picture yang mendeskripsikan gambar or explain what the people in it are doing, atau menjelaskan apa yang dilakukan or saying atau yang dikatakan oleh orang di dalam gambar tersebut. So that is the definition of caption menurut Cambridge Academic Content Dictionary, menurut kamus Cambridge ya. Baik adik-adik, saya kira it is clear, ini jelas untuk makna caption. Jadi intinya caption itu adalah sebuah teks singkat, jadi bukan teks artikel panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, let's come to the next sheet. Kita lihat saja sheet berikutnya. Nah, ini adalah contoh caption. Contoh caption yang bertemakan best friend atau teman sejati, dan caption yang bertemakan me and myself, aku dan diriku. Nah, ini contoh caption sahabat sejati. Ada dua gadis di sini, two girls yang sedang laugh, ya, atau mungkin smile-nya yang very cheerful, ya, mereka sangat riang. Dan di bagian bawahnya ada caption yang bertuliskan best friend are those who always be there for you. Okay, best friends are those who always be there for you. Ini adalah contoh caption tentang sahabat sejati. Sedangkan yang gambar di samping ada tulisan I love being myself. Saya suka menjadi diriku sendiri. Ini adalah contoh caption tentang aku dan diriku. Nah, nantinya adik-adik bisa melihat atau mempelajari banyak caption di banyak media-media. Kalian bisa lihat di internet. Bisa juga kalian membuat caption sendiri dengan tema sesuai dengan yang sebentar akan ditugaskan. Tapi untuk kalian latihan, silakan kalian nanti buat caption dengan tema yang ada di media-media. Semakin banyak membaca itu semakin memperluas pemahaman adik-adik about all these captions. Okay, let's come to the next sheet. Kita lihat, ini adalah contoh ketika sebentar ibu memberikan tugas tentang caption. Misalnya ibu berikan tugas
tentang caption, membuat caption tentang sahabat sejati, maka silakan dikerjakan seperti ini. Jadi ada captionnya yang kalian buat, kemudian di bagian bawahnya ada penjelasan tentang caption yang berbahasa Inggris tersebut. Jadi intinya adalah caption yang berbahasa Inggris ya. Teman sejati adalah mereka yang selalu hadir di saat kita sedang senang maupun susah. Jadi best friend itu are those who always be there for you, yang selalu ada untuk kita. Mereka akan tertawa bersama kita di saat senang dan akan tetap menemani dan menghibur di saat kita sedang sedih. Nah, jadi contoh di sini ada catatan contoh cara mengerjakan tugas caption di pertemuan ke-7. Jadi sebentar Ibu akan beri tugas tentang caption. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di slide akhir ya. Kita lihat lagi ada apa di stage berikutnya. Oke, di sini ada dialog. Tentu dialog ini ada hubungannya dengan tugas mandiri juga yang akan Ibu berikan di slide akhir. So, diperhatikan saja baik-baik. Di sini ada 5 caption, kemudian di bagian bawah 5 caption ini ada sebuah dialog A dengan B yang membahas tentang caption ini. Baik, langsung saja Ibu ajarkan cara membaca conversation tentang caption yang tampak di layar saat ini. Diperhatikan baik-baik karena sebentar ada kaitannya dengan tugas mandiri berupa proyek yang akan kalian buat sekaitan dengan dialog ini, right? Okay, pay attention. Which one do you think are good caption? Menurut kamu mana sih caption yang bagus? Ini tanya si A kepada B. I like caption number 4. Okay. Jadi si B ini suka caption number 4. Why do you think so? Si A bertanya, kenapa kok kamu suka caption yang itu? Si B kemudian merespon, it plays words so interestingly. It's clever. Oke, katanya kata-kata yang ada di caption 4, nomor 4 itu sangat menarik dan cerdas katanya. Which one is not good caption? Terus dia balik bertanya, yang mana kalau menurut kamu yang captionnya kurang bagus? Kemudian si A menjawab, I think number 1 is not a good caption. Menurutku sepertinya yang nomor 1 itu kurang bagus deh. Ya, ini menurut si A ya. Kemudian si B menjawab, can you explain why it is not a good caption? Bisa nggak kamu jelaskan kenapa menurutnya itu kurang bagus? Terus si A menjelaskan dengan panjang lebar nih ya. The words are not put properly. I mean, I like the picture of the flowers, but the caption later cannot make it become an interesting caption. Ya, jadi dia katakan bahwa kata-katanya kayaknya kurang cocok ya. Gambar bunganya sih keren, bagus, tapi kata-kata yang dipadukan dengan gambar bunga itu kurang menarik, kata si A ya. Kemudian si A tanya lagi lebih lanjut, which caption you like the best? Kalau menurut kamu yang mana caption yang terbagus? Si B tetap menjawab, I like caption number 4. The font is so interesting and the combination of black and white color provides a clear contrast. What about you? Which one do you like the best? Oke, katanya si biasa dia tetap suka dengan nomor 4 dengan alasannya sini warnanya bagus, perpaduan warna kombinasi hitam dan putihnya itu keren katanya. Terus ditanya balik, kalau kamu yang mana menurut kamu yang terbaik? Si A menjawab, I like caption number 5. Kalau saya sih sukanya nomor 5, kata si A. The yellow color against with the greeny nature background gives an interesting image. Perpaduan warna kuning dengan warna hijau alami ya, background hijau alami itu memberikan gambarnya itu jadi keren banget, kata si A. Terus si B bilang, oh I like it too. The words also give a clear message about the article to come out of words. Baik, adik-adik sekalian, Ibu bacakan sekali lagi dialognya. Kemudian nanti kalian akan praktis, dan setelah kalian membaca tugas mandiri yang akan kalian baca sebentar di slide berikutnya, maka kalian sudah akan mudah mengerjakan tugas mandirinya tersebut. Oke? Sekali lagi, please pay attention.
Ibu tidak akan terjemahkan lagi, tapi langsung mempraktekkan conversation ini. Langsung menyebutkan atau memperdengarkan pronunciation yang tepat, sehingga ketika kalian latihan untuk membaca dialog ini, kalian sudah tidak kesulitan lagi. Right? Let's start. Which one do you think are good caption? I like caption number 4. Why do you think so? It plays words so interestingly. It's clever. Which one is not good caption? I think number 1 is not a good caption. Can you explain why it is not a good caption? The words are not put properly. I mean, I like the picture of the flowers, but the caption writer can't make it become. Jadi ini bisa dibaca can atau cannot make it become an interesting caption. Which caption do you like the best? I like caption number 4. The font is so interesting and the combination of black and white color provide a clear contrast. What about you? Which one do you like the best? I like caption number 5. The yellow color against the greeny nature background gives an interesting image. Oh, I like it too. The words also give a clear message about the article to come afterwards. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita lihat apa sih tugas mandirinya. Nah, nih tugas mandirinya, petunjuknya pertama, bacalah petunjuk tugas 1 dan 2 di samping. Jadi maksudnya ini tugas 1, ini tugas 2. Jika tidak paham, silahkan hubungi ibu via WA pribadi ataupun via messenger. Lama waktu pengerjaan tugas 3 pekan, ya hampir 1 bulan ya, jadi dihitung 3 pekan dari hari ini. Berikutnya tugas 1 bisa diketik, jadi yang ini. Tugas 1 bisa diketik lalu di print out, bisa juga ditulis tangan tapi dengan gambar yang jelas dan menarik. Hasil tugas 1 bisa disetorkan langsung ke ibu di madrasah setiap hari kerja, bisa juga dikirim ke WhatsApp atau Messenger dalam bentuk file PDF maupun PNG. Kemudian kalau tugas yang kedua ini instruksinya jelas ya. Kita lihat apa sih tugas 1? Tugas 1 adalah buat sebuah caption pendidikan yang berbahasa Inggris yang menarik. Lalu jelaskan maksud dari caption tersebut. Di sini ada diberi penjelasan bahwa cara mengerjakan tugas bisa dilihat di slide 5. Oke, jadi untuk cara mengerjakan tugas 1 ini kita bisa lihat di slide 5. Coba kita back to slide 5. Nah, ini dia. Jadi ada captionnya, kemudian ada penjelasan di bagian bawah caption. Oke, itu maksudnya. Jadi nanti dibuat seperti itu untuk tugas captionnya adik-adik. Berikutnya untuk tugas mandiri kedua, bacalah dialog tentang caption yang ada di slide 6. Mana tuh? Yang ini ya. Jadi ini dia berada di slide 6, jadi nanti disuruh baca ini. Kita lihat lagi bacanya dengan siapa sih? Oke, yang ada di slide 6. Bacalah dialog tentang caption yang ada di slide 6 materi ini bersama seorang temanmu. Jadi tadi kan ada si A dengan si B. Jadi kalian akan memerankan dialog tersebut dengan pasangan masing-masing. Misalnya, contoh misalnya Afifah dengan Widya misalnya. Atau dengan siapa gitu ya. Silakan, intinya dia hanya 2 orang. Lalu videokan percakapan tersebut dan hasil video diupload ke grup FB pengumpulan tugas bahasa Inggris. Baik, jadi untuk tugas dia ini dia lebih mengarah ke tugas proyek. Jadi ada persiapan dulu. Jadi kalau tugas proyek itu tidak langsung dikerja begitu aja. Ada persiapan dulu, latihan dulu untuk pronunciation-nya, untuk kelancaran atau untuk fluency dari cara pembacaan dialog 6 ini, dialog yang ada di slide 6 ini. Setelah lancar, baru kemudian practice untuk dialog dengan partnernya, dan setelah dianggap ready, baru dibuat videonya. Nah, videonya itu kemudian nanti diupload ke grup FB pengumpulan tugas bahasa Inggris. Baik adik-adik, I think it's clear ya, saya kira sudah jelas. Adik-adik nanti silahkan pelajari materinya, kemudian kerjakan tugas mandirinya, dan jika telah selesai kalian bisa melapor ke ibu bahwa misalnya kalian sudah menyelesaikan proyek pembuatan video tentang creating caption ini, dialog creating caption, dan kalian tidak mengupload ke grup FB pengumpulan tugas. Demikian pula dengan tugas 1-nya. Jika sudah selesai,
silakan dikirim ke WA atau messengernya Ibu. Right, my students, I think that's all for today. Jika masih ada yang kurang jelas, sekali lagi silakan hubungi Ibu via WhatsApp maupun Messenger. Thank you for your attention. Before we close our activity today, let's say Alhamdulillahirabbil alamin, and then continue by read kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and goodbye.